Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dan ini pendapat seorang tabi'in bernama Muhammad bin Jubair bin Mut'im, datang dengan sanad yang sahih. Dia mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Pendapat yang ketiga mengatakan Nabi lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Pendapat yang keempat mengatakan Rasulullah SAW. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? Para ulama sepakat bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin. Berdasarkan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itsu aw unzila alayya fihi." Waktu Nabi ditanya, "Wa su'ila an siyami yaumil itsnain." Wahai Rasulullah, kenapa Anda senantiasa puasa pada hari Senin? Kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Sungguhnya hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Wa yaumun bu'itsu aw uhiya ilayya, dan hari di mana aku diangkat menjadi seorang rasul, yaitu pada hari Senin. Maka Nabi mensyukuri hari tersebut dengan berpuasa. Hari Senin istimewa. Ada sebab ketiga kenapa Rasulullah SAW puasa hari Senin. Waktu ditanya Rasulullah SAW kenapa puasa Senin dan Kamis, kata beliau, "Dzanika yaumani tu'radu fihimal a'malu ala rabbil alamin wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim." Dua hari itu, Senin dan Kamis, adalah hari amalan hamba dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin pada waktu amalku dilaporkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Dan di sini dari dua hadis ini kita tahu sebab Nabi puasa hari Senin ada tiga. Pertama, karena pada hari Senin Rasulullah SAW dilahirkan. Yang kedua, pada hari Senin Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Yang ketiga, pada hari Senin amalan diangkat. Inilah tiga sebab kenapa Nabi SAW berpuasa pada hari Senin. Namun para ulama telah sepakat Rasulullah SAW lahir pada hari Senin. Nah, mereka khilaf, pada bulan apa Nabi lahir? Bulannya mereka khilaf, kemudian tanggalnya pun mereka khilaf. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan juga ulama yang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada bulan Ramadan. Lahir pada bulan Ramadan. Kenapa? Mereka menggunakan logika, kata mereka Nabi diutus menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang rasul, persis umurnya 40 tahun. Dan waktu itu beliau diangkat menjadi seorang rasul di bulan Ramadan. Kalau begitu, kalau kita tarik mundur, berarti Rasulullah SAW lahirnya juga bulan Ramadan. Faham logikanya? Saya ulangi, pendapat pertama mengatakan Rasulullah SAW lahir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lahir persis diangkat menjadi seorang rasul pada bulan Ramadan, di Lailatul Qadar. Maka kalau kita tarik mundur, berarti umurnya dia lahir juga bulan Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama, namun pendapat ini tidak kuat, menyelisih jumhur ulama. Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal ini pendapat mayoritas ulama. Taib. Yang berpendapat bahwasanya Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal juga khilaf tentang tanggal berapakah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan khilafnya oleh banyak ulama. Contohnya disebutkan oleh Ibnu Hisham, disebutkan oleh An-Nawawi, disebutkan oleh Ibnu Katsir. Semuanya ulama Syafi'iyah ini. Disebutkan oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi, Ibnu Katsir dan Nawawi menyebutkan tentang khilaf ini. Jadi tidak ada kesepakatan bahwasanya Nabi meninggal atau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Taib. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dan ini pendapat seorang tabi'in bernama Muhammad bin Jubair bin Mut'im, datang dengan sanad yang sahih. Dia mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Pendapat yang ketiga mengatakan Nabi lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Pendapat yang keempat mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan kelima Rasulullah SAW lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang tanggal lahirnya. Ya. Kenapa ada khilaf? Karena memang mereka tidak begitu perhatian tentang tanggal lahir tersebut, karena tidak ada ibadah tertentu yang dibangun di balik tanggal tersebut. Tidak ada ibadah yang dibangun di balik tanggal tersebut. Berbeda dengan misalnya penentuan hilal. Kita harus lihat hilal tanggal berapa karena kita mau puasa misalnya, atau kita ingin Idul Fitri, ada ibadah dibangun di balik tanggal tersebut. Taib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini yang bisa kita pastikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, ya. Ini yang bisa kita pastikan. Nah, bagaimana? Bolehkah kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Boleh. Nabi mengagungkan hari lahirnya.
Nabi menggantungkan hari lahirnya. Tapi bagaimana cara Nabi menggantungkan hari tersebut? Caranya Nabi puasa setiap hari Senin, setiap pekan. Nah, kalau Anda ingin merayakan atau bergembira dengan hari lahirnya Nabi SAW, ikuti cara Nabi SAW. Caranya bagaimana? Puasa setiap hari Senin, setiap pekan. Itu cara yang benar dalam bergembira dengan lahirnya Nabi SAW, bersyukur dengan lahirnya Nabi SAW. Datang riwayat-riwayat yang lemah yang menceritakan tentang keajaiban kelahiran Nabi SAW. Tapi riwayatnya semuanya lemah. Di antaranya disebutkan Nabi waktu dilahirkan dalam kondisi tangannya langsung lahir, langsung keluar dari perut ibunya dalam kondisi bersandar seperti ini, melihat ke atas. Tapi hadisnya lemah. Demikian juga ada sebagian hadis disebutkan Nabi dilahirkan diletakkan di atas batu, dikasih kain, tahu-tahu batu tersebut pecah. Ini juga hadisnya lemah. Ya. Kemudian disebutkan juga waktu Nabi dilahirkan oleh ibunya pakai jimat-jimat di tangannya. Tahu-tahu jimat-jimat itu semuanya putus. Bagus hadis ini, tapi hadisnya juga apa? Lemah. Kemudian juga dalam riwayat yang lemah juga, ibunya tatkala melahirkan, tiba-tiba dia melihat dalam mimpinya ada yang mengatakan namakan anakmu dengan Muhammad, tapi hadisnya juga lemah. Demikian juga disebut dalam hadis yang lemah, waktu Nabi SAW lahir, maka istana kerajaan Persia bergetar. Ya, bahkan ada yang runtuh dari istana tersebut. Ini juga lemah. Ada yang mengatakan juga waktu Nabi SAW dilahirkan, maka api yang disembah oleh orang-orang Majusi di Persia, apinya mati, tidak pernah mati selama ini. Mati kenapa? Karena lahir seorang Nabi. Ini juga hadisnya bagus, tapi hadisnya apa? Lemah, dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Demikian juga ada dalil yang menyebutkan Rasulullah SAW lahir dalam kondisi sudah tersunat, tapi hadisnya juga apa? Lemah. Hadisnya juga lemah. Ya. Oleh karenanya hadis-hadis yang lemah ini tidak bisa kita jadikan dalil. Ada hadis yang lain disebutkan hadisnya lemah juga, tapi lemahnya tidak terlalu parah. Ya, bahwasanya Nabi disunat oleh kakeknya Abdul Muttalib sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, kalau ada yang lahir maka disunat tatkala masih kecil. Jadi ini hadis-hadis dhaif tentang kelahiran Nabi SAW. Ada hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana da'watu Abi Ibrahim wa bisyarati Isa qaumahu wa ru'ya ummi allati ra'at ka'anna kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus Syam." Aku ini adalah pengkabulan dari doa kakekku Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim waktu pergi kota Mekah meletakkan Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim." Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Dikabulkan lama, setelah itu baru dikabulkan, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Ternyata siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku adalah pengkabulan doanya nenek moyangku Ibrahim alaihissalam, kata Nabi. Dan aku adalah kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Mimba'di ismuhu Ahmad. Ya. Kata Nabi Isa, aku beri kabar gembira kepada kalian wahai kaumku, bahwasanya akan ada seorang nabi setelahku namanya Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, aku adalah mimpi ibuku. Waktu ibuku melahirkan aku, dia bermimpi ada cahaya keluar dari tubuhnya kemudian menerangi negeri Syam, menerangi negeri Syam. Ya, ini hadis yang sahih tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.